Mama Papa masih semangat kan untuk mengetahui lebih lanjut indikator-indikator lain untuk anak usia 60 bulan ini? Kita sudah membahas setengah materi nih. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya. Pembahasan selanjutnya kita akan kembali berbincang-bincang bersama Ibu Ating, psikolog anak, untuk membahas mengenai indikator perkembangan aspek bicara dan bahasa nih. Silahkan Ibu Ating. Terima kasih Mbak. Oke, jadi indikator selanjutnya ya, kita bahas mengenai aspek bicara dan bahasa anak usia 60 bulan atau 5 tahun. Di usia ini, umumnya anak sudah punya banyak sekali kosakata dan sudah bisa terlibat komunikasi dua arah yang cukup panjang dan memahami pembicaraan seperti orang dewasa. Nah, karena seperti halnya pada aspek-aspek lain yang berkembangnya seiring dengan pertambahan usia, ada kemampuan-kemampuan terkait aspek bicara dan bahasa yang diharapkan sudah dapat dilakukan ketika anak berusia 5 tahun. Yang akan kita bahas pertama adalah kemampuan anak memahami dan mengikuti perintah atau instruksi sederhana yang berkaitan dengan arah posisi. Di usia ini anak diharapkan sudah memahami kata di atas, di bawah, di depan, dan di belakang, yang merupakan kata yang menunjukkan tempat atau posisi. Oleh karenanya, anak diharapkan sudah bisa memahami dan mengikuti instruksi dengan baik tanpa pemberi instruksi memberikan isyarat lebih lanjut dengan mata atau dengan tangannya. Untuk cara mengetahui perkembangan anak dalam kemampuan ini, Bapak Ibu hanya membutuhkan secarik kertas, lalu bisa ikuti ya, seperti yang ada di video berikut ini. Ibu boleh minta tolong nggak? Boleh dong. Iya, coba ini tolong taruh di atas lantai. Lagi ya, boleh lagi? Boleh. Yang ini taruh di bawah kursi. Iya, pintar sekali. Satu lagi, taruh di depan kamu ya sayang ya. Terakhir, tolong taruh di belakang kamu. Hebat sekali anak ibu tos. Jadi begitu ya Bapak Ibu, dari aktivitas bermain sederhana seperti tadi, kalau tadi memperhatikan ada 4 instruksi yang diberikan kepada anak pada video tadi. Terlihat ya bahwa anak tadi sudah memiliki kemampuan bahasa yang baik untuk anak usia 5 tahun. Dia terlihat sudah memahami instruksi yang diberikan terkait dengan 4 tempat atau posisi yang berbeda, yaitu di atas, di bawah, di depan, dan di belakang. Kemampuan ini merupakan kemampuan bahasa reseptif atau kemampuan pemahaman bahasa. Ini yang membuat anak mampu menyerap informasi dari lingkungan. Nah, kemampuan ini merupakan aspek penting dalam perkembangan bahasa anak. Jadi, selain anak dapat mengungkapkan ide atau keinginannya melalui bahasa ekspresif, anak juga diharapkan dapat menangkap dan memahami apa yang dikatakan oleh orang lain dengan baik. Kalau kemampuan reseptifnya baik, anak bisa mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan secara optimal. Misalnya nih, dalam situasi pembelajaran di sekolah. Kita tahu ya, di sekolah itu sangat banyak informasi dan instruksi yang disampaikan secara verbal. Kalau anak tidak punya kemampuan reseptif yang baik, dia akan kesulitan paham hal-hal yang disampaikan gurunya. Dan bisa jadi kesulitan melakukan tugas-tugas yang diberikan, akhirnya berdampak buruk pada pencapaian akademisnya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ada pertanyaan yang masuk nih Bu. Pertanyaan yang pertama, apakah saat ingin mengetes kemampuan anak, instruksinya harus persis sama dengan 4 instruksi pada video tadi? Iya, benar sekali Mbak. Keempat instruksi tadi adalah 4 konsep posisi yang paling dasar yang diharapkan sudah dikuasai oleh anak usia 5 tahun. Kalau kita perhatikan, instruksi yang diberikan singkat dan jelas.
Hal ini agar tidak terjadi kebingungan pada anak. Namun dalam pelaksanaannya, kita bisa saja mengganti kertas yang kita gunakan dengan benda yang ada di sekitar kita. Misalnya tidak ada kertas, kita bisa pakai pensil, mainan, atau benda-benda lainnya. Tapi sebaiknya jangan menggunakan benda kesayangannya anak ya. Karena bisa jadi anak tidak mau meletakkan mainannya sesuai instruksi. Bukan karena tidak paham instruksinya, tapi karena dia tidak mau melepaskan mainannya itu. Nah, saat kita memberikan instruksi, kita juga tidak boleh memberikan petunjuk, baik melalui instruksi tambahan maupun melalui isyarat. Misalnya menunjuk atau melihat ke arah yang diharapkan. Nanti jika sudah bisa, orang tua bisa menstimulasi dengan memberikan instruksi yang lebih rumit lagi. Oke, jadi instruksinya harus letakkan kertas atau benda lain yang digunakan ini di atas lantai. Letakkan kertas ini di bawah kursi, letakkan kertas ini di depan kamu, letakkan kertas ini di belakang ya. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana jika anak belum bisa mengikuti salah satu instruksinya? Sebetulnya sih ya, kalau di usia 5 tahun diharapkan kemampuan reseptif anak sudah cukup baik. Jadi dia diharapkan sudah paham tuh 4 instruksi yang tadi. Kalau belum, berarti kemampuannya masih di bawah dari yang diharapkan. Sehingga perlu kita stimulasi lagi. Ya, tapi semua ini sangat bergantung dari bagaimana orang tua memberikan stimulasi di usia-usia sebelumnya sih. Kalau sudah diberikan stimulasi sebelumnya, tetapi di usia ini anak tetap tidak mengerti juga, sebaiknya orang tua bisa segera mengkonsultasikan anaknya kepada para ahli. Berarti umur 5 tahun harusnya sudah bisa semua ya. Coba habis sesi webinar ini dilihat apakah buah hatinya sudah bisa belum mengikuti 4 instruksi dengan baik. Silahkan mencoba ya Bapak Ibu.